semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nama saya Evelyn dari kelas 2 akuntansi reguler pagi D. Masih seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang materi sistem informasi akuntansi. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada bagian ke-10 atau bab ke-10. Dan kali ini untuk bagian ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Jadi ini tuh lebih kurang mirip-mirip sih sama yang topik lalu, topik 9 itu. Cuman bedanya nih kan pembelian dan utang, waktu itu kan kredit dan piutang. Jadi bedanya yang waktu itu tuh lebih ke sisi penjualnya. Dan kalau untuk yang topik ke-10 kali ini tuh lebih ke sisi pembelinya gitu loh. Makanya sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari topik ke-10 ini, yaitu tentang pengertiannya. Kita harus mengerti dulu apa itu sistem akuntansi pembelian. Jadi sistem akuntansi pembelian itu digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan import. Secara garis besar kalau kalian dengar kata lokal dan import itu kan mungkin udah ada sedikit gambaran di dalam kepala kalian. Mungkin kalau lokal tuh kan kayak antara masih satu negara lah. Kalau yang import itu ke luar negeri belinya gitu. Contohnya tuh kayak pembelian lokal kita di Medan kan, beli sama pembeli di Jakarta, Papua, Bali, Kalimantan, itu termasuk lokal. Kalau yang import itu kita beli di luar negeri, misalnya beli dari Amerika, dari Jerman, dari China, Vietnam, atau yang lain-lain, itu yang sudah tidak termasuk Indonesia, itu udah termasuk ke import. Oke, selanjutnya masih di bagian yang sama, kita akan membahas tentang beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Nah, fungsinya juga lebih kurang mirip kan dengan yang topik ke-9 yang tentang kredit dan piutang itu. Oke, kita langsung jelaskan aja. Saya langsung jelaskan aja beberapa fungsi yang terkait itu, yang pengertiannya di bagian kedua. Penjelasan fungsi yang terkait. Oke, yang pertama tuh untuk fungsi gudang. Kalau namanya fungsi gudang mungkin udah ada sedikit gambarannya juga ya. Gudang tuh kan pasti kayak lebih ke penyimpanan barang gitu ya. Jadi dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, fungsi gudang itu lebih ke persediaan, karena kan gudang itu kan suatu tempat untuk menyimpan persediaan ya biasanya. Selanjutnya yang kedua tuh fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Jadi fungsi pembelian tuh untuk sortir pemasok gitu loh. Kita mau beli sama siapa gitu. Itu tugasnya fungsi pembelian. Selanjutnya yang ketiga tuh fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi penerimaan ini bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Jadi kayak fungsi penerimaan ini berfungsi untuk ngecek barang yang diterima. Pokoknya apapun yang diterima, baik itu retur atau dari pembelian, tuh harus dicek.
Yang terakhir tuh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Jadi dalam sistem akuntansi pembelian ini, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencari harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Jadi fungsi akuntansi ini juga bertanggung jawab untuk kayak mencatat harga pokok persediaan, lebih tepatnya menghitung sih ya, kan perlu dihitung. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian ketiga, yaitu prosedur transaksi pembelian. Jadi secara garis besar, transaksi pembelian mencakup beberapa prosedur, yakni yang pertama tuh fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan pemeriksaan dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Oke, jadi yang terakhir itu fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar waktu itu pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian tersebut. Oke, untuk bagian 3 ada prosedur transaksi pembelian. Oke, jadi secara garis besar transaksi pembelian itu mencakup beberapa prosedur berikut ini, yaitu yang pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi pembelian juga, yang keempat fungsi pembelian juga, yang kelima fungsi penerimaan, yang keenam fungsi penerimaan lagi, yang ketujuh fungsi penerimaan lagi, fungsi ke-8 fungsi akuntansi. Jadi di sini lumayan banyak fungsi pembelian dan penerimaannya ya. Mari kita bahas satu-satu deh. Jadi yang pertama tuh fungsi gudang. Coba kalian tebak fungsi gudang itu untuk apa? Jadi fungsi gudang tuh berfungsi untuk mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pembeliannya. Fungsi pembeliannya tuh meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Jadi awal-awal tuh fungsi pembelian tuh minta penawaran harga dulu dari para pemasok, mungkin disaring menurut perusahaan masing-masing, baru kalau udah sesuai kita baru ambil pemasoknya. Selanjutnya fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Nah, ini masih lebih kurang sama dengan yang fungsi kedua. Jadi di sini kita itu memilih pemasok, yang kalau nomor 2 itu baru meminta penawaran harga dari berbagai pemasok, belum disortir gitu istilahnya. Jadi yang selanjutnya lagi, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Jadi fungsi pembelian yang ketiga ini atau yang keempat secara keseluruhan itu adalah udah proses pembelian dari pemasok yang dipilih. Misalnya kita pilih pemasok si A dari diantara A dan Z, berarti saat itu kita pesan dari si A gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan yang pertama ini memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Jadi kayak misalnya ada barang datang, kita buka packingnya dulu, lihat barangnya sesuai atau enggak, berfungsi atau tidak, mungkin begitu. Selanjutnya fungsi penerimaan yang kedua tuh menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Nah, jadi fungsi penerimaan ini udah dapat nih, udah nerima nih barang yang dipesan. Selanjutnya disampaikan ke fungsi gudang untuk disimpan di gudang biar aman. Oke, selanjutnya untuk fungsi penerimaan yang ketiga itu melaporkan penerimaan barang
kepada fungsi akuntansi. Jadi kayak kita lapor kalau kita jadi fungsi penerimaan yang ketiga ini, kita melapor kalau kita udah menerima barang dari PT A atau toko A dan udah kita cek semuanya udah bagus, udah sesuai dan udah kita masukkan ke gudang juga. Yang terakhir itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebutlah fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat ya. Yang bagian keempat itu adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Biasa manajemen itu kan harus memutuskan satu keputusan. Nah, keputusan itu diputuskan berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan suatu informasi. Mari kita bahas. Jadi dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manajemen untuk memutuskan suatu keputusan itu pasti perlu informasi yang cukup dan memadai dulu. Oke, ada pun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari akuntansi pembelian adalah yang pertama ada jenis persediaan. Ini telah mencapai titik pesanan kembali. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali dan agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia di gudang. Oke, jadi kita harus mempunyai informasi terkait dengan jenis persediaan yang ada. Jadi misal kita harus restock barang apa gitu loh, biar kita bisa tahu kita harus restock barang apa. Selanjutnya order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Untuk mengetahui jumlah order pembelian dari pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Selanjutnya order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok, yang udah dikirim gitu loh oleh pemasoknya. Nah, ini untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Jadi kita harus lihat, jadi si pemasok ini becus gak tuh untuk ngurus orderan dari kita. Kalau misalnya nggak beres, itu udah harus dipikirkan untuk mengganti pemasok gitulah kira-kira. Oke, selanjutnya tuh total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Jadi untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Yang terakhir itu tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Jadi berdasarkan data di atas tuh dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian manajemen diperlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan yang akan terjadi transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi oleh pemasok tersebut. Nah, saldo utang pada pemasok itu diakibatkan dari transaksi pembelian dan belum dibayar, jadi termasuk utang. Jadi penambahan atas kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Selanjutnya itu ada bagian kelima, yaitu tentang dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan sesuatu sebisa mungkin. Yang pertama itu ada surat permintaan pembelian. Jadi dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi dagang atau fungsi pemakai barang
Untuk meminta fungsi pembelian, melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan. Kenapa? Karena 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Jadi harus double gitu. Selanjutnya ada surat permintaan penawaran harga. Jadi dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga. Bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah yang besar. Untuk selanjutnya ada surat order pembelian. Seperti namanya, dokumen ini dibuat oleh fungsi pembelian untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Selanjutnya lagi ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya yang terakhir, dokumen yang digunakan yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan pada catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Jadi semua dokumen tersebut di atas dalam transaksi pembelian sangatlah dibutuhkan sebagai alat membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Yang terakhir ada bagian ke-6 yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, tentu saja perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap atau proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Yang kedua ada prosedur permintaan penawaran. Selanjutnya ada prosedur order pembelian. Dan ada prosedur penerimaan barang. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan utang. Jadi dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait satu sama lain. Jadi semua fungsi-fungsi tersebut ada hubungannya dan saling terpaut. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang tanggung jawab serta mencegah kekayaan perusahaan, keakuratan, keadilan data transaksi. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya untuk topik 10 ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.